Setiap kali rumah hancur, mereka membangun lagi. Dari situlah lahir sifat paling berbahaya yang dimiliki bangsa ini, ketangguhan. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan gunung berapi, dan laut yang menyimpan kekuatan tak terbayangkan. Di balik keindahan alamnya yang mempesona, terdapat rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang. Masih besar nih. Negeri ini berdiri di atas 3 lempeng raksasa bumi: Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. 3 kekuatan yang terus bergerak, membentuk tanah, gunung, dan laut kita, tapi juga menimbulkan bencana mematikan. Inilah kisah tentang Indonesia, sebuah negeri indah yang hidup di atas bahaya. Negeri ini berada di titik temu 3 kekuatan raksasa yang tak terlihat. Lempeng Eurasia di utara, lempeng Indo-Australia di selatan, dan lempeng Pasifik di timur. Ketiganya saling mendorong, menekan, dan bertabrakan dengan perlahan. Namun kekuatan yang mereka hasilkan mampu mengguncang seluruh negeri. Proses ini sudah berlangsung selama jutaan tahun. Setiap gesekan, setiap dorongan, membentuk wajah kepulauan ini sedikit demi sedikit. Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara adalah hasil dari tabrakan antara Indo-Australia dan Eurasia. Sementara Papua dan bagian timur Indonesia terbentuk dari pengaruh lempeng Pasifik. Di antara pertemuan itu, lahirlah pegunungan, gunung berapi, bahkan palung laut terdalam di dunia, Palung Jawa. Palung Jawa. Disinilah bumi seperti sedang bernapas. Kadang tenang, kadang meledak dalam amarah. Letusan gunung berapi yang terlihat menakutkan sebenarnya adalah cara alam menyeimbangkan tekanan dari dalam perut bumi. Lebih dari 120 gunung berapi aktif tersebar di seluruh Nusantara. Dari barat hingga timur, Indonesia seolah menjadi gelang api dunia. Bahkan, sekitar 13% gunung berapi aktif di planet ini berada di wilayah kita. Setiap letusan membawa ancaman, namun juga membawa kehidupan. Abu vulkanik yang menutupi tanah justru menyuburkan lahan pertanian, membuat Indonesia dikenal dengan tanah yang sangat subur. Namun di balik kesuburan itu, tersimpan risiko besar. Gempa bumi besar yang mengguncang Aceh pada tahun 2004 atau gempa Lombok dan Palu beberapa tahun kemudian adalah pengingat bahwa bumi di bawah kaki kita selalu bergerak. Kekuatan alam yang sama menciptakan gunung dapat pula menghancurkan kota dalam hitungan detik. Karena itulah, Indonesia sering disebut sebagai negeri yang hidup di atas bahaya. Tapi di balik itu, ada pelajaran berharga yang tidak semua bangsa punya. Bahwa manusia di sini telah belajar hidup berdampingan dengan kekuatan alam. Dari generasi ke generasi, orang Indonesia membangun budaya yang selaras dengan gunung, laut, dan bumi. Ada ritual, kepercayaan, dan tradisi yang lahir dari rasa hormat terhadap alam. Semua itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan cara bertahan hidup di negeri yang terus bergerak. Namun kekuatan sejati negeri ini tidak hanya datang dari gunung, laut, atau tanahnya. Di balik semua itu, ada kekuatan lain yang jauh lebih berbahaya dan sekaligus paling mengagumkan. Bumi Indonesia tak hanya bergolak di dalam tanahnya, tapi juga di dalam jiwanya. Hidup di negeri yang rawan bencana membuat manusia di sini ditempa oleh alam. Mereka terbiasa kehilangan, tapi tak pernah berhenti bangkit. Setiap kali gunung meletus, mereka menanam lagi. Setiap kali rumah hancur, mereka membangun lagi.
Dari situlah lahir sifat paling berbahaya yang dimiliki bangsa ini, ketangguhan. Hebat. Indonesia bukan negeri yang mudah menyerah. Dari masa penjajahan hingga bencana terbesar, selalu ada semangat yang tak bisa dipadamkan. Itulah mengapa bangsa ini sering diremehkan, namun justru selalu mengejutkan dunia. Dari tanah yang retak, tumbuh keberanian. Dari abu vulkanik, lahir kehidupan. Dan dari penderitaan, tumbuh harapan yang tak pernah mati. Dan mungkin, inilah kekuatan paling berbahaya dari bangsa ini. Kekuatan yang lahir bukan dari senjata, tapi dari keteguhan hati. Namun, di dunia yang terus berubah, ketangguhan saja tidak cukup. Ada kekuatan lain yang kini mulai diperhitungkan. Sesuatu yang membuat dunia menatap Indonesia dengan rasa waspada. Dari luar, Indonesia tampak seperti negara kepulauan biasa. Namun, di balik garis pantainya yang panjang, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Negeri ini berada di titik paling strategis di planet ini, di antara dua samudra dan dua benua. Tempat di mana arus perdagangan, kekayaan laut, dan jalur energi dunia saling bertemu. Hampir 40% kapal niaga dunia melewati perairan Indonesia setiap tahun. Dari Selat Malaka di barat hingga Laut Sulawesi di timur, semuanya adalah nadi perdagangan global. Siapa yang menguasai jalur ini bisa mempengaruhi arah ekonomi dunia. Tapi itu baru permukaan. Di bawah lautnya, tersimpan lebih dari sekedar jalur strategis. Ada kekayaan alam yang luar biasa. Mineral langka, minyak, gas bumi, dan cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel yang ada di tanah Indonesia kini menjadi rebutan negara-negara maju karena menjadi bahan utama dalam pembuatan baterai mobil listrik. Di era transisi energi, logam dari bumi Indonesia bisa menentukan masa depan industri global. Tak hanya sumber daya alam, kekuatan lain yang sering diremehkan justru datang dari manusia Indonesia sendiri. Populasinya kini menembus lebih dari 270 juta jiwa. Mayoritas generasi muda yang produktif. Sebuah kekuatan yang jika diarahkan dengan benar, bisa menjadikan Indonesia pusat tenaga dan ide di Asia Tenggara. Namun di sisi lain, semua hal itu juga menjadikannya negeri yang berbahaya. Bukan karena menakutkan, tapi karena potensinya yang begitu besar, hingga banyak pihak di luar sana ingin ikut mengendalikannya. Negeri yang dulu hanya dianggap penghasil rempah, kini perlahan berubah menjadi pemain penting dalam politik global. Setiap kebijakan, setiap langkah, kini mulai diperhatikan dunia. Indonesia bukan hanya penonton di panggung dunia. Ia adalah panggung itu sendiri. Dunia modern tak lagi ditentukan oleh perang terbuka, tapi oleh pengaruh. Siapa yang menguasai sumber daya, teknologi, dan jalur ekonomi. Dan di tengah semua itu, berdirilah Indonesia. Negeri yang tampak tenang, tapi sesungguhnya berhadapan di pusat pusaran kekuatan besar dunia. Setiap langkah yang diambil Indonesia kini diperhatikan oleh banyak pihak. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, kekuatan besar dunia berebut posisi. Amerika datang dengan investasi teknologi dan keamanan. Cina membangun jalur perdagangan dan infrastruktur. Eropa mengincar peluang energi hijau dan sumber daya mineral. Semua mencoba menanam pengaruh karena mereka tahu
masa depan Asia, bahkan dunia, bisa berubah dari keputusan yang diambil di tanah ini. Di satu sisi, ini peluang besar. Tapi di sisi lain, inilah sumber bahaya yang sebenarnya. Karena semakin kuat posisi Indonesia, semakin banyak pula pihak yang ingin mengatur arah langkahnya. Persaingan global kini tak lagi tentang senjata, melainkan tentang pengaruh ekonomi, data, dan kebijakan. Dan di tengah permainan itu, Indonesia harus berhati-hati, menjaga kedaulatan tanpa kehilangan kesempatan, membuka diri tanpa kehilangan jati diri. Dunia melihat Indonesia bukan lagi sebagai negara berkembang, tapi sebagai kekuatan yang sedang bangkit. Negeri yang dulu dijajah karena rempah, kini diperhitungkan karena energi, posisi, dan pengaruhnya. Tapi, di antara semua itu, satu hal tetap sama. Indonesia selalu punya cara unik untuk bertahan tanpa harus tunduk pada siapapun. Dan mungkin, justru disitulah letak bahayanya. Karena negeri yang bisa berdiri di tengah badai pengaruh dunia adalah negeri yang paling sulit dikendalikan. Kita hidup di negeri yang tak pernah benar-benar diam. Tanahnya terus bergerak, lautnya berubah arah, manusianya beradaptasi. Mungkin inilah alasan mengapa bangsa ini selalu bisa bertahan. Karena sejak awal kita lahir dari ketidakpastian. Setiap bencana melahirkan kekuatan baru. Setiap tekanan membentuk ketangguhan. Dari reruntuhan, kita belajar berdiri. Dari kehilangan, kita belajar menghargai. Dan di tengah dunia yang semakin bising, Indonesia tetap berjalan dengan caranya sendiri. Bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar. Bangsa ini tahu bahwa badai bukan untuk dihindari, tapi untuk dilewati. Mungkin disitulah letak rahasia terbesar negeri ini. Sebuah negeri yang tidak pernah tunduk, tidak pernah berhenti berharap, dan tidak pernah kehilangan cahaya meski dunia berubah. Indonesia, negeri di tengah badai. Nah, itu tadi kita saksikan bagaimana rahasia besar di sebalik kekuatan Indonesia. Punya hasil bumi yang luar biasa hebat, punya kekuatan masyarakat yang punya daya tangguh yang luar biasa. Dan kita lihat bagaimana di kedepannya semakin maju sebuah negara, semakin ramai yang ingin mendekat gitu kan. Jadi kita harus pesanannya tadi harus rakyat Indonesia itu bersatu, jangan pecah belah walaupun apa keadaannya, harus sabar karena badai itu harus dilalui, bukan dilawan gitu kan. Negeri yang selalu disebut-sebut paling berbahaya daripada iklimnya dan sebagainya, keadaan geografinya dan sebagainya, tapi mereka itu bisa bertahan. Kalau tanamannya hancur, tanam lagi. Kalau bangunan atau rumahnya roboh, dibina lagi gitu kan. Itu adalah satu kekuatan yang luar biasa, sumber alam yang potensinya, strategisnya Indonesia ini menjadi jalur perdagangan dunia dan sebagainya. Itulah kekuatan yang menjadi rahasia besar untuk Indonesia, rakyatnya yang paling utama, membuatkan Indonesia sangat disegani oleh banyak negara luar. Dan kita berharap agar seiring dengan kemajuan di kedepannya, masyarakat Indonesia terus maju jaya dan menjadi pelopor-pelopor dalam segala bidang yang ada di dunia ini, insya-Allah. Menurut teman-teman kayak gimana tentang video yang kita tonton sangat inspirasi tadi? Titik komen di bawah supaya Asyika bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman di channel ini. Sampai ketemu lagi insya-Allah dalam video. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.
Ya Allah. Wah, masuk dari Sayyidina Muhammad. Jubir. Besar juga ya kuasa kuasa Kang Sule ini, jangan main-main ya. Punya. Oke, keren. Mm-mm. Oh, gitu ya Kang, seorang Kang Sule, kita ingatkan mungkin mau dikasih jabatan, mau dia, tapi nggak mau, hanya terus mau menghiburkan masyarakat. Itu hebat. Seniman. Mm-mm. Kiranya udah lama kenal sama, punya punya hubungan, iya, sama Kang Deddy ya, kalau Kang Sule ini semenjak dari jadi bupati. Udah lama tuh kiranya. Hmm. Aduh. Hmm. 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 Keren keren.
The dudes. Jawabannya Nah, itu tadi kita lihat tadi rahasia Kang Deddy yang diketahui oleh Kang Sule, seorang seniman gitu kan, seorang yang menyatakan secara jujurnya Kang Deddy itu baik orangnya, selalu memberi selalu perhatian terhadap masyarakat, apa juga kebijakannya pasti didahulukan masyarakatnya. Karena dia itu punya pengalaman yang daripada pengalaman zaman kecilnya juga, bukan senang orang yang senang. Jadi dia melihat dia hidup dalam lingkungan masyarakat yang tidak senang gitu. Justru itu punya cita-cita, kalau aku jadi pemimpin pasti aku mendahulukan masyarakatku. Masya Allah, itu sesuatu yang sangat jarang kita ketemukan dalam mungkin ada, tapi setelah menjadi ataupun mendapatkan tempat itu atau jawatan itu, nah tadi cita-citanya jadi lain tuh. Kan tapi Kang Deddy kita lihat secara jujurnya melihat Kang Deddy itu memang mementingkan masyarakat, mendahulukan masyarakat, apa juga yang dilakukannya itu khas untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik, khususnya untuk anak-anak yang masih perlukan pendidikan. Harus memastikan anak-anak Jabar itu punya pendidikan ya. Dan kita lihat bagaimana Kang Deddy suka membantu, memberi pertolongan tanpa perlu tidak mau menyebut kebaikannya gitu, tapi ada orang-orang yang pasti akan menceritakan tentang kebaikan Kang Deddy itu pastinya kan. Tapi setiap yang mendukung pasti juga ada yang nggak suka gitu kan. Tapi apapun Kang Deddy melakukan tugasnya dengan baik, dan seperti yang dikatakan oleh Kang Sule tadi, dia memang orang yang baik. Tugasnya itu memang secara jujurnya memang mementingkan masyarakat. Ya, itu yang poin yang sangat suka sekali. Dan kalau menurut teman-teman ASK gimana channel ini setelah menonton tadi yang dibocorkan oleh Kang Sule, titik komen di bawah supaya juga bisa tahu. Sampai ketemu lagi insyaallah dalam video. Kita doakan KDM terus maju jaya, terus memimpin Jabar dengan sehingga tercapainya Jabar istimewa insyaallah di kedepannya. Dan semoga kita juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selamanya insyaallah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Hatur nuhun.